Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video sejarah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang nasionalisme bangsa India. Oke, berbicara tentang nasionalisme India ini, mungkin kita bisa berbicara tentang bagaimana kondisi India secara geografis sebetulnya. India adalah sebuah wilayah yang kala itu memang sudah terkenal kaya dengan perdagangannya. Ditambah juga dengan bangsa India yang sudah melanglang buana, artinya sudah pergi kemana-mana. Kita masih ingat tentang bagaimana Christopher Columbus, orang tokoh bangsa Spanyol yang kemudian berlayar menjelajahi samudra, tujuannya untuk menemukan rempah, kemudian dia tersesat di benua Amerika, yang kemudian dianggap dia sudah sampai ke India karena dia bertemu dengan seorang penduduk asli Amerika yang kemudian secara ciri fisik menggunakan anting dan seterusnya, dan dia menyebutnya adalah itu suku India, dan sampai detik ini kita sebut sebagai suku India. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa imajinasi bangsa Eropa atau dunia tentang bangsa India ini sudah sangat cukup melekat, dan kita akan belajar tentang bagaimana India ini menjadi bangsa yang begitu cukup besar. Nah, karena letak geografis yang diuntungkan oleh Tuhan tadi kita sampaikan, dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat luar biasa, India sangat mudah dijadikan sebagai tempat untuk memperkaya sendiri, memperkaya negerinya. Nah, salah satu negara yang tertarik dengan adanya bangsa India ini adalah bangsa Inggris. Nah, Inggris adalah sebuah negara yang pertama kali datang ke India ini sudah sangat jatuh cinta dengan budaya India. Maka sama halnya dengan bagaimana Inggris menghancurkan budaya Cina, itu juga yang dilakukan oleh bangsa Inggris untuk menguasai India dengan cara menghancurkan budaya India. Kita tahu di India ini sangat melekat dengan ajaran agama Hindu. Maka pada akhirnya inilah yang kemudian ditentang dengan ajaran-ajaran agama Kristen, kemudian dengan juga budaya-budaya Barat yang kemudian menjadi tandingan di budaya-budaya India yang sejak lama sudah ada. Kita akan bahas tentang bagaimana Inggris kemudian nanti mendominasi dalam berbagai aspek, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, yang pada akhirnya menyebabkan kemiskinan bagi bangsa India. Hal inilah yang kemudian nanti akan memunculkan rasa cinta tanah air di bangsa India. Oke, kita bahas sedikit tentang fase awal munculnya nasionalisme di bangsa India. Nah, kalau kita berbicara tentang fase awal, ini berbicara tentang bagaimana adanya perang namanya Perang Sepoy. Perang Sepoy adalah sebuah perang yang dilatar belakangi oleh adanya kebiasaan orang-orang India yang kemudian kalau kita bahasakan ngemut peluru. Jadi singkatnya gini, Perang Sepoy ini adalah sebutan orang-orang Inggris kepada pasukan yang bekerja kepada Inggris. Jadi orang-orang India yang bekerja sebagai militer di Inggris disebutnya adalah pasukan Sepoy. Nah, orang-orang Sepoy ini melakukan perang atau memberontak kepada Inggris dilatar belakangi oleh latihan militer yang dilakukan oleh bangsa Inggris. Jadi awalnya bangsa Inggris ini melatih orang-orang India untuk berperang. Maka mereka diberikanlah senjata. Nah, senjata ini yang kemudian pada akhirnya harus digunakan oleh mereka untuk berperang. Nah, awalnya mereka menggunakan senjata yang secara konsep pelurunya dimasukkan lewat depan. Jadi pelurunya dimasukkan lewat depan, kemudian disokong lewat depan, kemudian ditembak. Nah, ini pertama. Tapi pada akhirnya karena perkembangan teknologi persenjataan, pada akhirnya senjata ini kemudian harus dimasukkan lewat atas. Dan ternyata senjata-senjata kala itu belum memiliki pelumas, yang kemudian secara otomatis pelumasnya harus menggunakan ludahnya. Sehingga orang-orang kala itu di India harus memasukkan peluru-peluru ke dalam mulutnya. Dalam bahasa Sunda mah dihem-hem lah. Nah, yang kemudian konsep ini yang menyebabkan orang-orang India akhirnya memberontak. Kenapa? Karena ternyata kandungan peluru yang harus dihem-hem ini memiliki dua kandungan zat pembuatnya, salah satunya adalah minyak sapi dan minyak babi. Dan kita bisa lihat bahwa budaya-budaya orang-orang India atau ajaran agama di India ini terbagi jadi dua, yaitu adalah ajaran agama Islam dan Hindu yang melarang dua kandungan tadi, minyak sapi dan minyak babi, dikonsumsi. Maka dari itu, maka orang-orang India akhirnya memberontak, yang kemudian perangnya disebut sebagai Perang Sepoy. Kalian juga bisa menganalisis tentang Perang Sepoy ini di barcode yang sudah saya sediakan di medium yang sudah saya tulis. Kalian bisa analisis tentang Perang Sepoy ini. Tapi singkatnya, Perang Sepoy ini memunculkan sebuah organisasi politik pertama yang kemudian disebut sebagai Indian National Congress atau INC. Nah, Indian National Congress ini adalah alat yang digunakan oleh bangsa India untuk menyatukan orang-orang India untuk melawan orang-orang Inggris. Jadi INC ini dijadikan sebagai tempat untuk memunculkan rasa cinta tanah air. Nah, tapi kita bisa lihat gerakan dari INC ini cenderung moderat.
atau perjuangannya lewat diplomasi lah. Dia tidak menggunakan aspek perang, santuy, lewat perjanjian. Nah, tapi ternyata hasilnya nihil. Selama berpuluh-puluh tahun ini perjuangan orang-orang India tidak mengalami perubahan yang signifikan. Maka akhirnya muncullah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang radikal. Salah satu tokohnya adalah Tilak. Ya. Nah, si Tilak ini punya slogan yang membuat bangsa India bangkit kembali. Nama slogannya adalah Swaraj. Jadi kalau orang-orang India berperang biasanya teriaknya sama, Swaraj. Apa itu makna Swaraj? Bagi bangsa India, Swaraj itu artinya hak kami. Jadi India, orang-orangnya sebetulnya anti membunuh. Tapi kalau berbicara tentang hak, maka mereka akan lakukan apapun yang mereka bisa upayakan. Karena yang mereka perjuangkan bukan kejahatan, bukan menjajah dan seterusnya, tapi adalah hak mereka yang diambil oleh bangsa Inggris yang kemudian mereka harus perjuangkan itu sampai kapanpun. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai orang-orang yang berjuang dalam aspek radikal. Ya, orang-orang yang berjuangnya lebih to the point, lebih ke arah perang, lebih ke arah pemberontakan dan seterusnya. Nah, tapi karena perang ini dua hal, artinya ada dua upaya yang dilakukan, ada orang yang berjuang dalam diplomasi, ada orang yang berjuang dalam bidang perang, maka akhirnya pemberontakan atau perjuangan bangsa India ke Inggris ini tidak sebegitu berhasilnya. Ternyata dalam kurun waktu yang lama, perbaikan nasib bangsa India ini tidak berubah. Inggris tetap melakukan hal yang sama, penindasan, penguasaan dalam berbagai aspek dan lain sebagainya. Kemudian orang-orang Inggris juga yang berkuasa di bidang pemerintahan, orang-orang India tidak punya wewenang untuk duduk di bidang pemerintahan. Yang selanjutnya adalah kebudayaan Barat yang dipaksakan oleh Inggris masuk ke dalam budaya-budaya India. Bagi bangsa India, budaya itu adalah aspek yang sangat begitu penting. Maka ketika orang-orang Inggris memaksakan budaya Inggris masuk, ini menjadi salah satu alasan juga bagi bangsa India untuk akhirnya mereka memunculkan reaksi perang kepada bangsa India. Selanjutnya adalah yang paling penting adalah munculnya kaum terpelajar. Kalau kita berkaca dari nasionalisme Cina yang kemarin kita sudah bahas, ini ada tokoh terpelajar Sun Yat-sen. Kalau kita berbicara tentang nasionalisme Indonesia juga sama. Kita kenal Budi Utomo, perjuangan Dr. Sutomo, Dr. Gunawan, Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan beberapa tokoh lainnya yang berjuang itu semua dilatar belakangi oleh munculnya kaum terpelajar. Dan ternyata orang-orang India juga sama, berjuang melalui kaum terpelajar salah satunya. Nah, selanjutnya adalah pemberian status dominion kepada Kanada tahun 1867 yang kemudian membuat bangsa India juga merasakan keinginan yang sama untuk diberikan status dominion oleh Inggris. Nah, inilah 5 penyebab atau sebab yang kemudian menjadi alasan bangsa India akhirnya berani untuk memperjuangkan dan memunculkan rasa cinta tanah air bagi bangsa India. Nah, maka akhirnya dari semangat tadi muncullah beberapa upaya yang dilakukan oleh bangsa India. Pertama adalah Brahma Samaj. Ini adalah sebuah konsep yang menarik sebetulnya dan langka diperjuangkan di negara-negara yang berjuang. Nah, ini Brahma Samaj ini adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk membersihkan kepercayaan masyarakat Hindu yang melenceng. Misalnya saja ada konsep namanya sati. Konsep sati ini adalah sebuah konsep dalam ajaran agama Hindu yang kemudian mengajarkan jika suami meninggal maka istrinya harus bunuh diri sebagai bentuk cinta dan kesetiaan seorang istri kepada suaminya. Karena dalam ajaran agama Hindu ada konsep namanya reinkarnasi, sehingga ketika mereka istrinya bunuh diri ini mungkin saja reinkarnasinya akan bersamaan, hidupnya akan bahagia. Nah, konsep sati ini dikritik oleh bangsa-bangsa India modern karena ini merugikan bagi kaum perempuan. Yang selanjutnya adalah dalam Brahma Samaj ini juga dilarang pernikahan di bawah umur dan poligami. Sebetulnya kalau kalian pelajari apa sebetulnya dampak adanya pernikahan di bawah umur dan poligami dalam kemajuan bangsa India. Silakan kalian boleh berpendapat di komentar. Tapi singkatnya, pernikahan dini ini akan mengakibatkan lahirnya seorang anak dari seorang ibu atau seorang ayah yang belum dewasa. Sehingga jika dalam durasi yang lama ini akan berdampak dengan penurunan kualitas manusia. Jadi kalau bayangkan saja kalau seorang ibu yang masih belia, yang masih belum matang, kemudian punya anak, bayangkan dia mendidiknya seperti apa. Ini yang kemudian dianggap sebagai hal yang serius di bangsa India dan harus dilarang. Yang kemudian disebutnya adalah konsep Brahma Samaj. Yang kedua adalah Ramakrishna, upaya pengembalian kembali ajaran agama Hindu ke ajaran Hindu yang murni. Dan selanjutnya adalah ada Santiniketan. Ya, kalau Santiniketan ini lebih kepada pendirian sebuah lembaga
yang tujuan adalah untuk memunculkan rasa cinta tanah air. Jadi kalau di kita namanya sekolah lah. Jadi pendirian sebuah gerakan yang isinya adalah mengajak anak-anak untuk mencintai bangsa India. Jadi penanaman nilai-nilai keindiaan atau indianisme dan seterusnya. Ini sama seperti bangsa Indonesia kemudian hari ini membuat sebuah kapal namanya PPKN sebetulnya. Ini kan tujuannya adalah untuk memunculkan rasa cinta tanah air. Ini juga sama dilakukan oleh India dengan konsep namanya Santiniketan. Nah, maka ketika ada pembaharuan yang tadi, 3 hal tadi, maka akhirnya bangsa India sudah mengalami banyak perubahan secara pola pikir. Ketika perubahan yang signifikan itu terjadi, maka akhirnya diadakanlah sebuah Kongres Nasional India. Nah, ini kalau kita berbicara tentang Kongres Nasional India ini, kalau dilakukan sebelum adanya pembaharuan yang tadi, Brahma Samaj, Santiniketan, kemudian Ramakrishna, rasanya akan sia-sia saja karena yang hadir mungkin orang-orang yang tidak punya kompetensi yang baik. Tapi kan tadi karena ada perubahan dalam bidang pendidikan, dalam bidang pengajaran dan lain sebagainya, maka yang hadir di sini cukup berkualitas. Walaupun pada akhirnya yang hadir dalam sidang ini didominasi oleh orang-orang Hindu, yang menyebabkan kesimpulan dari sidang ini atau kongres ini hanya ada semboyan India adalah Hindu. Padahal yang hadir adalah bukan hanya orang Hindu, tapi orang-orang Muslim juga. Yang kemudian orang-orang Muslim juga mengeluarkan sebuah konsep namanya Liga Muslim, atau mendirikan sebuah kelompok namanya Liga Muslim yang akhirnya nanti berjuang bersama-sama untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa India. Nah, singkatnya dari kongres ini muncullah 2 bentuk perjuangan bangsa India. Pertama adalah orang-orang yang sifatnya moderat, orang-orang yang menganggap bahwa kemerdekaan India harus didapatkan walaupun Inggris tetap ada di wilayah India. Artinya tidak masalah kita melalui diplomasi dan sebagainya. Yang satu lagi adalah kelompok radikal, orang-orang yang perang menggunakan konsep kekerasan ataupun ya konsep yang lebih berani dibandingkan diplomasi lah. Jadi perjuangannya dianggap lebih jelas. Salah satu tokohnya yang tadi kita sebutkan adalah Tilak. Nah, salah satu tokoh lainnya yang paling terkenal adalah Bapak Nasionalisme Bangsa India yang kemudian membawa ajaran namanya Gandhisme. Tokohnya adalah Mahatma Gandhi yang mengajarkan kepada bangsa India tentang perjuangan ini bisa diraih tanpa harus melalui kekerasan. Nah, ini inti ajaran dari Mahatma Gandhi. Satu adalah ahimsa. Ahimsanya adalah melawan musuh tanpa kekerasan. Yang kedua adalah hartal, yaitu adalah ajaran yang mengajarkan orang-orang India setia pada India dengan cara melakukan mogok kerja, kemudian berjanji tetap setia kepada India, menolak ajakan kerjasama dengan orang-orang Inggris dan seterusnya. Dan terakhir adalah, yang ketiga adalah Swadesi, yaitu adalah hidup dengan usaha sendiri. Kalau di Indonesia mungkin ini juga disebut sebagai konsep yang kemarin digambarkan sama Presiden Pak Prabowo, swasembada pangan, berdiri di atas kaki sendiri dalam konsep pangan. Yang pada India namanya adalah Swadesi. Nah, setidaknya gerakan ini mengajukan rakyat untuk hidup dengan produk sendiri dan gerakannya adalah terjadi pemboikotan terhadap produk Inggris sehingga mampu meningkatkan ekonomi India dan akhirnya India bisa merdeka. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.